Pertemuan pertama, manajemen organisasi, pengantar manajemen, dan organisasi. 1.1. Pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen mencakup koordinasi berbagai elemen dalam organisasi untuk menghasilkan hasil yang optimal. Definisi manajemen menurut para ahli, Henry Fayol, manajemen adalah proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian. Frederick W. Taylor, manajemen adalah seni mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya dengan cara terbaik. Harold Kunz dan Heinz Weyrich, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi manajemen POAC. 1. Planning perencanaan, menentukan tujuan dan strategi untuk mencapainya. 2. Organizing, pengorganisasian, menyusun struktur organisasi, dan pembagian tugas. 3. Actuating, pengarahan, menggerakkan sumber daya manusia untuk menjalankan rencana. 4. Controlling, pengendalian, mengevaluasi hasil, dan melakukan perbaikan jika diperlukan. 1.2. Pengertian, organisasi. Organisasi adalah sekumpulan individu yang bekerja bersama dalam suatu struktur dan koordinasi tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi dapat berupa perusahaan, lembaga pemerintah, maupun komunitas sosial. Definisi organisasi menurut para ahli Chester I. Barnard. Organisasi adalah sistem, aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih orang. Stephen P. Robbins. Organisasi adalah kesatuan sosial yang terkoordinasi secara sadar, dengan batasan yang relatif dapat diidentifikasi, bekerja untuk mencapai tujuan bersama. James D. Mooney. Organisasi adalah bentuk koordinasi manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ciri-ciri organisasi. 1. Memiliki tujuan yang jelas. 2. Terdiri dari sekelompok orang. 3. Memiliki struktur dan pembagian tugas. 4. Adanya koordinasi dan komunikasi antar anggota. 5. Memiliki sistem kepemimpinan. 1.3. Pengertian manajemen organisasi. Manajemen organisasi adalah proses mengelola sumber daya dalam suatu organisasi agar berjalan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Manajemen organisasi menggabungkan prinsip-prinsip manajemen dengan struktur organisasi agar dapat beroperasi secara optimal. Tujuan manajemen organisasi meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, memastikan pencapaian tujuan organisasi, meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar anggota organisasi, meningkatkan inovasi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. 1.4 Unsur pokok manajemen organisasi. 1. Manusia people individu atau kelompok yang menjalankan organisasi. 2. Tujuan goal sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi. 3. Struktur structure, susunan hierarki, dan pembagian tugas dalam organisasi. 4. Sumber daya resources modal, teknologi, dan fasilitas yang digunakan. 5. Proses-proses sistem kerja yang dijalankan untuk mencapai tujuan organisasi. 1.5. Sejarah perkembangan manajemen. Sejarah manajemen berkembang melalui berbagai teori yang telah dikembangkan sejak era revolusi industri. Berikut beberapa pendekatan utama dalam perkembangan manajemen. Pertama, teori klasik 1900-an, 1930-an. Manajemen ilmiah scientific management, Frederick W. Taylor. Fokus pada efisiensi kerja dan produktivitas karyawan. Penggunaan metode ilmiah dalam organisasi, teori, administrasi Henry Fayol, menekankan pada fungsi manajemen POAC, mengembangkan 14 prinsip manajemen bureaucratic management. Max Weber menekankan struktur organisasi yang hierarkis dan formal. Kedua, teori perilaku 1930-an hingga 1950-an menekankan faktor manusia dalam organisasi. Elton, Mayo, dan studi Hawthorne menunjukkan bahwa aspek sosial dan psikologis mempengaruhi
produktivitas kerja. Ketiga, teori manajemen modern 1950-an hingga sekarang. Teori sistem organisasi dipandang sebagai sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait. Teori kontingensi, tidak ada satu pendekatan manajemen yang cocok untuk semua situasi. Manajemen berbasis teknologi, perkembangan teknologi, dan digitalisasi mengubah cara organisasi dikelola. 1.6 Konsep dasar manajemen dan organisasi. 1. Efisiensi versus efektivitas. Efisiensi, menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai hasil maksimal. Efektivitas, mencapai tujuan organisasi dengan cara yang paling sesuai. Kedua, tingkatan manajemen dalam organisasi. Top manajemen, puncak, CEO, direktur dan eksekutif. Middle management, manajemen menengah. Manajer departemen, lower, manajemen operasional, supervisor dan kepala tim. Ketiga, struktur organisasi. Fungsional, dibagi berdasarkan fungsi, misalnya pemasaran, keuangan, SDM. Divisional, berdasarkan produk atau wilayah. Matriks, kombinasi dari fungsional dan divisional. Keempat, budaya organisasi. Nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang dianut dalam organisasi. Budaya yang kuat dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Kelima, peran pemimpin dalam organisasi menjadi panutan dan motivator bagi anggota organisasi. Mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan organisasi, mengelola perubahan dalam organisasi agar tetap adaptif. Kesimpulan, manajemen adalah seni dan ilmu dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan. Organisasi adalah wadah di mana individu bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen organisasi menggabungkan prinsip manajemen dengan struktur organisasi agar lebih efektif dan efisien. Sejarah perkembangan manajemen menunjukkan evolusi dari pendekatan klasik hingga modern yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi. Konsep dasar manajemen organisasi meliputi efisiensi, efektivitas, tingkatan manajemen, struktur organisasi, dan budaya organisasi. Studi kasus. Studi kasus 1, kepemimpinan dan struktur organisasi. Kasus PT Maju Bersama adalah perusahaan rintisan startup yang bergerak di bidang teknologi finansial fintech. Awalnya, perusahaan hanya memiliki 10 karyawan, tetapi dalam waktu 2 tahun, jumlah karyawan bertambah menjadi 100 orang. Seiring pertumbuhan yang pesat, perusahaan mulai menghadapi berbagai tantangan. Pertama, struktur organisasi yang tidak jelas. Banyak karyawan yang bingung mengenai alur kerja dan tanggung jawab masing-masing. 2. Kepemimpinan yang lemah. CEO masih mengandalkan gaya manajemen awal yang bersifat fleksibel, tetapi kini sulit mengelola banyak tim. 3. Kurangnya komunikasi antar tim. Beberapa proyek mengalami keterlambatan karena kurangnya koordinasi antar divisi. Pertanyaan diskusi. 1. Bagaimana PT Maju Bersama seharusnya merancang struktur organisasi yang lebih efektif? Kedua, apa langkah-langkah yang bisa diambil oleh CEO untuk meningkatkan kepemimpinan dalam organisasi yang berkembang? Ketiga, bagaimana cara meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar tim agar lebih efisien? Studi kasus 2, efisiensi versus efektivitas dalam manajemen. Kasus, sebuah perusahaan manufaktur, PT Sukses Jaya, menghadapi dilema antara efisiensi dan efektivitas. Manajemen ingin menekan biaya produksi agar lebih efisien, tetapi kebijakan baru ini justru mengurangi kualitas produk. Akibatnya, banyak pelanggan yang mengeluh dan memilih beralih ke pesaing. Tugas mahasiswa. 1. Jelaskan perbedaan antara efisiensi dan efektivitas berdasarkan kasus di atas. 2. Apa solusi terbaik bagi PT Sukses Jaya agar tetap efisien tanpa mengorbankan kualitas? Ketiga, bagaimana manajemen bisa menyeimbangkan antara efisiensi biaya dan kepuasan pelanggan? Studi kasus 3, perubahan budaya organisasi. Kasus sebuah perusahaan IT, Global Tech, memiliki budaya kerja yang sangat hierarkis. Semua keputusan harus melewati berbagai level manajemen sebelum disetujui. Namun, setelah berkembang, mereka menyadari bahwa kompetitor lebih cepat berinovasi karena memiliki budaya kerja yang lebih fleksibel dan terbuka. Pertanyaan diskusi.
1. Apa dampak dari budaya organisasi yang terlalu hierarkis terhadap inovasi dan produktivitas? Kedua, bagaimana cara mengubah budaya organisasi agar lebih fleksibel tanpa kehilangan kontrol manajerial? Ketiga, apa strategi yang bisa diterapkan agar perusahaan bisa beradaptasi dengan perubahan tanpa mengorbankan stabilitas organisasi? Tugas mahasiswa. Instruksi: pilih salah satu studi kasus di atas dan buat analisis. Berdasarkan konsep-konsep manajemen dan organisasi yang telah dipelajari, tuliskan dalam bentuk esai, minimal 2 halaman, dengan struktur berikut. Pertama, pendahuluan, ringkasan kasus, dan permasalahan utama. 2. Analisis, pembahasan menggunakan teori manajemen dan organisasi. 3. Solusi, rekomendasi yang dapat diterapkan dalam kasus tersebut. 4. Kesimpulan, ringkasan dan pembelajaran yang dapat diambil.